Film berkisah tentang sebuah panti tunawisma, yang dikelola oleh pria bernama Dirwan. Di panti itu, para penghuni bukan hanya diberikan makan yang cukup, namun mereka juga mendapatkan uang saku. Tetapi, di balik keramahan dan kebaikan Dirwan, tersimpan sebuah rahasia yang sangat mengejutkan. Para penghuni panti, satu persatu selalu pergi ketika tengah malam. Mari kita saksikan keseruan film ini. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria pemilik panti tunawisma, bernama Dirwan. Di sana, terlihat juga Katerina, seorang suster, atau pengasuh di panti itu. Scene kemudian beralih kepada Katerina yang mengantarkan penghuni baru, seorang pria tua, keturunan Tionghoa bernama Lai. Ketika makan siang, Dirwan memperkenalkan Lai kepada para penghuni panti. Kedatangan Lai disambut baik oleh mereka, kemudian Syahrul dan Tan mengajaknya untuk duduk bersama. Saat itu, Tan memberitahu jika di tempat ini selalu dihidangkan menu bola bakso, untuk menyambut kedatangan penghuni baru. Tan juga mengatakan, jika di tempat ini tidak terdapat akses untuk menelpon, apalagi jaringan internet. Kemudian, Lai yang melihat Dirwan sedang duduk bersama seorang wanita tua, bertanya apakah wanita itu ibunya Dirwan. Tan dan Syahrul mengatakan bahwa wanita itu bernama Titi. Namun, mereka juga tidak mengetahui secara persis, hubungan antara Dirwan dan wanita itu. Sesaat kemudian, terlihat Dirwan menghampiri seorang pemuda bernama Buyong di sebuah kamar. Dirwan mengajak Buyong yang sedang bermain game, untuk ikut keluar dan berkenalan dengan penghuni baru. Namun Buyong menolak, dan mengatakan jika kamar ini adalah tempat yang paling damai untuknya. Saat itu, Dirwan sempat memainkan boneka kesayangannya, yang dia beri nama D-Boy. Kemudian Dirwan beralih ke monitor pemantau, dan melihat kebahagiaan dari para penghuni panti yang sedang bersenda gurau. Di tengah malam, terlihat Lai yang sedang gelisah, karena tak bisa tidur, kemudian dia mendengar suara seorang wanita yang merintih meminta tolong. Lai pun bangun, dan segera menuju sumber suara itu. Dia berhenti di sebuah ruangan. Saat itu, dia melihat sebuah gelang di sela-sela pintu, dan mengambilnya. Namun tiba-tiba, dia pun terbangun, dan ternyata hari sudah pagi. Ketika sedang mencari udara segar, Lai melihat Titi yang sedang memeriksa barang kiriman dari donatur. Namun saat disapa, Titi malah menanggapi dengan menyuruh Lai untuk segera masuk. Di ruang makan, Lai bertemu dengan seorang wanita bernama Lilian. Wanita itu bukan hanya tunawisma, namun juga tunarungu dan tunawicara. Lai pun memperkenalkan dirinya sebagai penghuni baru, begitupun dengan Lilian, dia memperkenalkan diri dengan menulis namanya di sebuah kertas. Kemudian Lai menuju meja Syahrul dan Tan yang sedang berjudi rokok, sambil bermain kartu. Tak berselang lama, Catherine datang membawa kardus berisi pernak-pernik dekorasi. Catherine mengatakan bahwa Dirwan akan mengadakan acara untuk menyambut para donatur yang selama ini telah memberikan sumbangan kasur baru, baju baru, dan termasuk sebuah TV yang baru terpasang di ruang makan. Namun Tan merasa heran, karena seingatnya, panti itu baru 3 minggu yang lalu kedatangan donatur, tepatnya selang sehari dengan kedatangan Tan ke panti itu. Di saat perbincangan itu, tiba-tiba Dirwan datang, membawa sebuah handycam. Sambil merekam, Dirwan menyapa penghuni panti dengan sangat ramah. Dia pun meminta mereka untuk memberikan sebuah senyuman, sambil memperkenalkan diri. Melihat Lai yang masih terlihat canggung, Tan pun membantunya untuk memperkenalkan diri di depan kamera, untuk diperlihatkan kepada para donatur panti nantinya. Pada saat itu, dari kejauhan terlihat Titi yang sedang memperhatikan tingkah laku Dirwan, yang sedang bersikap lembut kepada Catherine. Malam harinya, ketika mereka sedang mendekorasi ruangan sambil mendengarkan musik, Dirwan benar-benar terlarut saat memandang wajah Catherine. Kemudian Buyong datang, dan menyarankan Dirwan agar memberanikan diri untuk mengajak Catherine berdansa. Nak tunggu apa lagi? Namun tiba-tiba Titi datang dan mematikan musik. Dengan nada yang marah, dia memerintahkan para penghuni panti untuk meminum vitamin, dan setelah itu segera tidur. Saat itu, Titi memperingati Dirwan agar tidak terlalu larut dengan perasaannya kepada Catherine. Namun Dirwan tidak menyangkal, dan mengatakan bahwa dia manusia biasa yang juga bisa jatuh cinta. Seperti biasa, rutinitas mereka sebelum tidur adalah meminum suplemen yang dibagikan oleh Catherine. Namun, terlihat Lai yang memuntahkan kembali suplemen itu. Saat memasuki ruang kerjanya, Dirwan mendapati Johan yang sedang bersantai di meja kerja. Johan memberikan laporan kesehatan Lai kepada Dirwan. Diketahui, Lai memiliki golongan darah yang langka, yaitu B+.
Johan juga melaporkan, bahwa dari informasi yang dia dapat, Lai sudah 7 hari meninggalkan rumah. Meskipun pihak keluarga mencari, namun diketahui jika Lai sudah berulang kali kabur meninggalkan rumah, dan itu sudah dianggap kebiasaannya oleh keluarga. Ketika itu, Johan menanyakan perihal pengajuan bisnisnya kepada Dirwan, namun dengan tegas Dirwan menolak, dengan alasan resiko yang terlalu tinggi. Johan pun kemudian pergi dengan perasaan marah. Tak lama berselang, Buyong datang, dan memperingati Dirwan agar tidak mengikuti kemauan Johan. Buyong menganggap Johan hanya akan mengacaukan bisnis Dirwan bersama Titi. Sampai di sini, kita belum mengetahui pasti, bisnis apa yang sedang dijalankan oleh Dirwan. Kemudian Titi datang, dan meminta Dirwan untuk bersiap-siap, karena akan ada klien yang akan datang tepat pada dini hari nanti. Sin kemudian kembali memperlihatkan Lai yang terbangun di tengah malam, dia kembali mendengar panggilan dari ruangan belakang. Kali ini, dia malah melihat aliran darah dari sela-sela pintu. Namun tiba-tiba, Apa kau buat di sini? keesokan paginya, Syahrul bertanya kepada Catherine, apakah benar Lilian telah meninggalkan tempat itu, karena dijemput oleh keluarganya. Catherine pun membenarkan kabar itu, dia mengatakan bahwa berita kepergian Lilian didengarnya langsung dari Dirwan. Namun Syahrul merasa heran, karena sepanjang dia mengenal Lilian, wanita tunawicara itu mengaku sudah tidak memiliki keluarga lagi. Syahrul juga heran, kenapa penghuni yang pergi, selalu dijemput oleh keluarganya ketika tengah malam. Sin berpindah kepada Titi yang keluar dari ruangan belakang, dengan membawa sebuah kantong plastik besar. Saat dia meninggalkan ruangan itu, Catherine tiba-tiba menyelinap, untuk mengintip. Namun, seketika Titi datang, dan membuat Catherine terkejut. Titi yang marah, menanyakan maksud dari Catherine untuk mendatangi ruangan itu. Catherine pun beralasan, jika dia ingin mengambil pernak-pernik dekorasi yang disimpan di sana. Titi yang semakin curiga dengan gerak-gerik Catherine, mendatangi Johan, dan memintanya untuk mengawasi pergerakan Catherine. Namun Johan membantah, karena dia merasa tidak ada hal yang mencurigakan dari Catherine, selama dia berada di sana. Namun, karena Titi bersikeras, Johan pun mau tak mau mengiyakan tugas dari Titi. Mika, kau buat je apa? Di kamar Syahrul, terlihat Tan yang sedang kegirangan karena mendapatkan jatah rokok dari Catherine. Untuk diketahui, penghuni panti itu bukan hanya diberikan makan yang cukup, namun juga diberi uang saku, pakaian, serta kebutuhan lain seperti rokok. Sin kemudian beralih kepada Catherine, yang sedang mengenang masa lalunya. Ternyata, di masa kecilnya, Catherine tinggal di panti tunawisma bersama ibunya. Namun ibunya yang sakit, harus disuntik mati secara paksa oleh dokter, atas persetujuan pihak panti. Hal itu yang menjadi semangat bagi Catherine, untuk mengabdi kepada para tunawisma. Di ruang kerjanya, terlihat Dirwan yang sedang memandangi foto Catherine. Pada saat itu, Johan memperingati Dirwan sesuai pesan Titi. Johan berkata, jika Dirwan harus berhati-hati dengan sikap lembut dari Catherine. Dirwan pun emosi, ketika Johan mengatakan jika Dirwan telah dibutakan oleh perasaannya kepada Catherine, dan itu akan menjadi sumber kehancuran bisnis mereka. Keributan itu didengar oleh Syahrul dan Catherine. Saat itu, Buyong datang, dan membuat suasana menjadi semakin panas. Hingga terjadilah perkelahian antara Buyong dan Johan, yang memang tidak pernah akur. Kejadian itu ternyata diintip oleh Catherine dari luar. Keesokan paginya, terlihat Dirwan yang pulang membawa banyak peralatan baru. Ketika Catherine bertanya perihal barang-barang itu, Dirwan mengatakan bahwa itu semua adalah sumbangan dari para donatur panti. Saat memasuki panti, Dirwan mengikuti Catherine, dengan membawa sebuah kado. Dalam kesempatan itu, Dirwan menanyakan tentang kontrak baru Catherine di sebuah rumah sakit. Catherine pun menjawab, bahwa setelah kontraknya yang hanya tersisa 2 minggu lagi di panti ini, dia akan segera menerima pekerjaan barunya itu. Namun Dirwan sangat menyayangkan, dan meminta Catherine untuk tetap bertahan di panti itu. Mendengar itu, Catherine hanya bisa mengatakan, insya Allah. Di kesempatan itu, Dirwan memberikan sebuah kado kepada Catherine, yang sebentar lagi akan berulang tahun. Bertepatan saat Catherine menerima kado itu, seorang pemuda datang, dan menunjukkan kemesraan bersama Catherine di depan Dirwan. Pemuda itu bernama Herman, pacarnya Catherine. Setelah berkenalan, Dirwan meminta Herman untuk ikut dalam perayaan panti bersama donatur nanti malam. Terlihat jelas kecemburuan di wajah Dirwan, karena kehadiran pria itu. Di tempat lain, terlihat Lai yang sedang bercerita bersama Tan dan Syahrul. Pada saat itu, Tan mengatakan bahwa dalam 2 bulan terakhir, hanya dia penghuni panti lama yang tersisa.
Dia juga merasa heran, setiap penghuni panti yang pergi, selalu dijemput oleh keluarganya ketika tengah malam, dan tak satu pun dari mereka yang sempat berpamitan. Sore harinya, terlihat Catherine yang sedang senam bersama para penghuni panti. Setelah itu, saat mengambil jemuran, Herman mendatangi Catherine, dan seketika mengeluarkan sebuah cincin sebagai tanda mengajak Catherine untuk menikahi. Dengan senang hati, Catherine tanpa ragu menolaknya. Kejadian itu ternyata disaksikan oleh Dirwan secara live, melalui CCTV. Seketika, Dirwan langsung terbakar cemburu. Malam pun tiba, dan pesta segera dimulai. Terlihat Dirwan bersama Johan menyambut 3 orang tamu, yang merupakan donatur panti tunawisma itu. Sebagai acara hiburan, Dirwan tampil membawakan lelucon bersama sahabatnya, D-Boy. Nak dengar tak? Cakap apa pula? Pada saat itu, Dirwan juga sempat membacakan sebuah puisi cinta, yang dia tujukan kepada Catherine. Setelah acara selesai, terlihat Dirwan yang secara terang-terangan menunjukkan kecemburuannya kepada Herman. Ketika itu, Titi datang untuk meminta Catherine agar segera membereskan segala peralatan. Melihat sikap Titi, Herman pun berkata bahwa dirinya akan menunggu di luar. Di ruang kerjanya, terlihat Dirwan yang sedang melakukan negosiasi dengan 3 orang donatur, yang ternyata adalah kliennya. Terjadi lelang yang sengit untuk mendapatkan Lai. Hingga akhirnya, Tuan Robert memenangkan lelang dengan harga 30.000 ringgit Malaysia, atau setara 130 juta rupiah. Seperti biasa, Lai selalu memuntahkan suplemen yang diberikan kepadanya. Tanpa dia sadari, hal itu dilihat oleh Titi. Di tengah malam, Lai kembali terbangun dan keluar kamar. Namun kali ini, peristiwa itu bukanlah mimpi seperti biasa. Saat terbangun, Lai sudah tertidur di atas meja operasi. Di sana, dia melihat begitu banyak organ dan potongan tubuh manusia. Seketika, Dirwan pun datang dengan membawa sebuah pisau. Dia pun berterima kasih karena Lai telah bersedia untuk menyumbangkan beberapa orang tubuhnya keberlangsungan bisnis panti itu. Tak hanya Lai, ternyata Herman juga berada di sana. Dirwan mengatakan bahwa Herman pun akan menemui takdir yang sama seperti Lai. Malam itu, Dirwan terlebih dahulu mengeksekusi Lai, dan meminta Herman untuk menyaksikan proses pengambilan organ tubuh manusia. Setelah selesai, kemudian menyerahkan organ-organ itu kepada kliennya malam itu juga. Setelah itu, barulah daging korbannya diolah menjadi bakso, yang biasa dimakan oleh penghuni panti tunawisma itu. Keesokan paginya, Catherine menanyakan keberadaan Herman, yang tidak kembali lagi. Namun Dirwan berpura-pura tidak tahu, dan mengatakan bahwa dia sedang buru-buru. Dia ada emergency dan terus balik ya? Kemudian, dia melihat Titi yang berada di kamar Lai. Saat itu, Titi memerintahkan Catherine untuk membersihkan kamar itu. Titi mengatakan, bahwa Lai telah pergi tengah malam, tanpa mengucapkan terima kasih. Ketika sedang membersihkan kamar itu, Catherine menemukan sejumlah uang milik Lai, yang dia simpan di dalam sarung bantal. Catherine pun curiga, jika memang Lai telah pergi, kenapa dia tidak membawa uangnya. Di luar, Tan dan Syahrul dibuat makin curiga dengan penghuni yang selalu pergi ketika tengah malam. Tak lama kemudian, Dirwan datang membawa seorang wanita, yang merupakan penghuni baru. Tan dan Syahrul semakin merasakan keanehan. Setiap ada yang keluar, pasti selalu ada penghuni baru yang datang. Sebab lagi. Mesti ada orang baru masuk. Ravi keluar, kau masuk. Akhirnya, mereka menyampaikan kecurigaan itu kepada Catherine. Mereka menyadari jika suplemen yang selalu mereka minum setiap malam, merupakan obat tidur, sehingga para penghuni panti tidak menyadari sama sekali aktivitas Dirwan dan Titi ketika tengah malam. Meskipun sependapat, Catherine meminta mereka untuk tetap bersikap biasa, sambil memikirkan rencana untuk kedepannya. Belah dari sini aku tak nak jadi macam lilin dan Lai. Ketika Dirwan pergi, Catherine dengan segera masuk ke ruang kerja Dirwan, dan mengambil beberapa kunci. Namun, aksinya itu diketahui oleh Titi. Titi sangat marah, namun Catherine mengatakan bahwa dia masuk untuk mengantarkan hasil rekam medis penghuni yang baru masuk. Dia cuma nak... Cik Dirwan sini yang kata kalau jumpa letak dalam bilik ni. Malam harinya, terlihat Dirwan yang sedang berbicara dengan Buyong. Malam itu Buyong bertanya, apakah yang Dirwan cari dari semua ini? Kepuasankah, uangkah, atau hanya sekedar pelepasan dendam saja? Buyong pun kemudian tidur, dan disusul oleh Dirwan yang juga terlihat sangat kelelahan. Tanpa Dirwan sadari, dari monitor itu terlihat Catherine yang sedang memandu Tan dan Syahrul untuk kabur. Saat itu, Catherine memberikan uang milik Lai kepada mereka.
Catherine berkata bahwa dia akan tetap tinggal untuk mencari fakta yang sebenarnya. Dia juga meminta Tan untuk melaporkan panti itu kepada polisi. Setelah itu, Catherine segera menuju ruang belakang yang selalu terkunci itu. Di sana, dia menemukan sebuah ruangan yang berada di balik lemari. Saat memasuki ruang rahasia itu, Catherine sangat terkejut melihat begitu banyak organ dan potongan tubuh manusia. Catherine pun akhirnya menemukan jam tangan milik Herman di atas meja operasi. Sambil menangis, Catherine melanjutkan pencariannya. Dia semakin histeris ketika melihat wajah Herman yang berada di dalam lemari pendingin. Keberadaan Catherine akhirnya diketahui oleh Titi. Titi segera menganiaya Catherine di sana. Namun, saat itu Dirwan datang untuk menghentikan. Tetapi, tanpa sengaja Titi tertusuk tepat di bagian jantungnya. Titi pun meminta Dirwan untuk mengeksekusinya, daripada organ tubuhnya menjadi mubazir. Akhirnya fakta mengejutkan terungkap. Ternyata, Dirwan seorang psikopat bintang 4. Johan dan Buyong hanyalah hayalan tentang pribadinya selama ini. Kenapa kau suruh aku buat? Apa lagi kau buat ni? Kemudian scene flashback ke masa lalu. Saat itu, Titi dan anaknya Dirwan tinggal di rumah Johan, seorang pemilik panti tunawisma, yang juga pebisnis organ tubuh ilegal. Johan memiliki seorang anak laki-laki bernama Buyong. Suatu hari, Johan yang sedang depresi karena bisnisnya terancam gulung tikar, tanpa sengaja menyayat leher Dirwan, hingga anak itu game over. Titi yang melihat itu, tak terima, dan menusukkan pisau itu ke tubuh Johan berkali-kali. Dari kejadian itu, Buyong pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan ayahnya. Titi memaksa Buyong untuk menjadi Dirwan, dan hidup sebagai anaknya, kemudian menjalankan bisnis kejam itu. Di akhir cerita, diperlihatkan Dirwan yang asyik menikmati daging bola bakso dari tubuh Titi dan Catherine. Film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, tidak ada makan siang yang gratis, terkadang Anda harus membayarnya berpuluh kali lipat, hanya untuk sesuap nasi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.